Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Historius, apa kabar semua? Baik? Saya Andika Rizky Febrianto, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan sejarah singkat yang berjudul Pengepungan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Baghdad yang dulunya merupakan permata dunia Islam, berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan juga kekayaan hingga invasi Mongol yang dahsyat pada tahun 1258 Masehi. Peristiwa penting ini menandai berakhirnya zaman keemasan kekhalifahan Abbasiyah. Bani Abbasiyah di bawah Khalifah Al-Nashir telah melakukan upaya untuk memulihkan kekuasaan di tengah meningkatnya ancaman Kekaisaran Mongol yang telah berkembang pesat sejak awal abad ke-13. Mogkhe Khan selaku penguasa Mongol menuju ke saudaranya yaitu Hulagu Khan untuk memimpin pasukan yang tangguh dengan tujuan ganda, yaitu membongkar benteng Nizari Ismailiyah di Persia dan menargetkan jantung dunia Islam yaitu Baghdad. Pertanyaannya, apakah Baghdad mampu bertahan dari ganasnya Kekaisaran Mongol? Simak video ini. Setelah mengirim ultimatum yang dengan arogan ditolak oleh Khalifah Al-Mutashim, pasukan Hulagu Khan mengepung kota itu, memutus semua rute pelarian dan bersiap untuk serangan habis-habisan. Terlepas dari perlawanan awal dan upaya negosiasi, pertahanan Baghdad akhirnya runtuh. Setelah eksekusi kepala arsitek perlawanan kota, Khalifah menyerah hanya untuk disambut dengan pertunjukan belas kasihan yang menipu dari Hulagu Khan. Bangsa Mongol memerintahkan pelucutan senjata bagi para penduduk, memungkinkan mereka untuk keluar dari kota. Invasi itu menyebabkan kehancuran yang tak tertandingi dengan warisan budaya dan intelektual Baghdad yang musnah. Dikenal sebagai permata dunia Islam, Baghdad didirikan pada tahun 762 oleh Khalifah Al-Mansur dan dengan cepat tumbuh sebagai pusat peradaban, intelektual, dan kekayaan yang tak tertandingi. Sebagian besar berkat pendirian bait kebijaksanaan, yaitu Baitul Hikmah atau yang disebut sebagai House of Wisdom. Institusi ini berfungsi sebagai poros global untuk pengumpulan dan penerjemahan teks-teks kuno, yang pada gilirannya mendorong kemajuan ilmiah secara signifikan. Meskipun demikian, sejak abad ke-10, kekuatan kekhalifahan Abbasiyah mulai melemah akibat otonomi provinsi dan tekanan dari dinasti pesaing. Meskipun Khalifah Al-Nasir sempat berhasil memulihkan sebagai otoritas pada akhir abad ke-12, namun tantangan yang lebih besar muncul dari timur berupa Kekaisaran Mongol yang termotivasi oleh ambisi teritorial dan kebutuhan ekonomi. Jenderal Chormakan berhasil memperkuat kekuasaan Mongol di Iran dan juga mengancam langsung kekhalifahan. Meskipun perselisihan suksesi internal di Mongol sempat memberikan jeda singkat bagi Abbasiyah untuk memperkuat pertahanan mereka. Ultimatum Hulagu Khan dan kesombongan khalifah pada tahun 1251 setelah Mogkhe Khan mengukuhkan dirinya sebagai Khan Agung. Ia menugaskan saudaranya, yakni Hulagu Khan, untuk menghancurkan benteng Nizari Ismailiyah dan mengarahkan invasi langsung ke jantung dunia Islam. Alih-alih bersiap menghadapi invasi yang mendekat, Khalifah Al-Mutasimillah dan para penasihatnya terlalu percaya diri, salah menilai kemampuan tembok kota mereka untuk menahan serangan. Sehingga pada September 1257, Hulagu mengirim pesan keras yang menuntut penyerahan. Tetapi Khalifah Al-Mutasimillah merespon dengan kesombongan dan penolakan mentah-mentah. Ia menyombongkan kebesaran Abbasiyah dan kemampuan untuk mengerahkan pasukan dari seluruh dunia Islam, sehingga menjadi sebuah klaim yang cacat karena mengingat perpecahan politik di wilayah tersebut yang berarti tidak ada lagi bala bantuan yang akan datang. Pengepungan, kejatuhan,
dan kehancuran total pasukan Mongol segera mengepung Baghdad dari berbagai sisi, membangun pertahanan ketat berupa pagar dan parit, serta menggunakan mesin pengepung yang kuat. Setelah serangan dimulai pada 29 Januari, tembok kota berhasil ditembus pada 1 Februari, dan sepenuhnya jatuh 2 hari kemudian. Pada tanggal 10 Februari, Khalifah menyerah dan diizinkan keluar dari istana bersama anak-anaknya dan 3.000 bangsawan lainnya. Hulagu menyambut Khalifah dengan tipuan keramahan. Sebelum dia meminta Khalifah untuk memerintahkan warganya melucuti senjata dan meninggalkan kota untuk sensus. Tindakan ini membuka jalan bagi pembantaian yang mengerikan di kota tersebut pada tahun 1258. Meskipun beberapa warga seperti cendekiawan dan penganut Kristen diizinkan tetap hidup. Bangsa Mongol menjarah kekayaan yang telah dikumpulkan selama 5 abad, menghancurkan makam-makam khalifah sebelumnya, dan membakar habis Baitul Hikmah, yang mengakibatkan hilangnya ilmu pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, pada 20 Februari, Khalifah Al-Mutasimillah dieksekusi dengan cara diinjak-injak oleh kuda setelah digulung dalam karpet. Sebuah metode yang digunakan untuk menghindari penumpahan darah di kerajaan. Mengubah pusat peradaban Islam ini menjadi kota yang dilanda tumpukan mayat dan wabah penyakit. Begitulah cerita sejarah singkat tentang salah satu peristiwa paling mengerikan, yakni pengepungan Baghdad 1258 Masehi. Sampai jumpa di lain kesempatan.